sahabat lingkungan, ketemu lagi di podcast Lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute bersama saya Mahawan Karuniasa. Kali ini punya tamu spesial saya, seorang influencer, Jennifer. Nah ini nanti kita dengerin Jennifer cerita bagaimana sih bisa menjadi influencer. Terus terakhir saya beberapa kali berinteraksi dengan Jennifer dan teman-teman di ATIA ya, yang di konten sebelumnya ada Samira, juga ada Rohani juga, itu punya proyek terkait lingkungan. Nah ini Jennifer, mereka bersama-sama dengan teman-teman dari The ATIA. Nah bagaimana kita ingin tahu influencer tapi terkait dengan lingkungan, tantangannya bagaimana? Apa kabar Jennifer? Baik, terima kasih ya, senang sekali nih bisa hadir di podcast. Aduh, aku yang terima kasih malah untuk diundang ke sini. Sama-sama. Ini waktu terakhir ketemu itu di Universitas Indonesia. Jadi sejarahnya begitu, ketemu di sana, terus ini kayaknya asik nih kalau ngobrol di podcast gitu ya kan. Nah terus alhamdulillah nih bisa jadwalnya cocok. Jennifer pasti sibuk ya sana sini. Nah Jennifer, ini pasti netizen sahabat lingkungan pengen tahu kira-kira bagaimana sih perjalanannya bisa menjadi influencer. Itu suka saya lihat nih, pasti kalau teman-teman nanti Jennifer Collard itu pasti ketemu tuh di Google tuh, wah ini bintang ini sinetron ya itu ya. Ini dan itu gimana ceritanya? Jadi sebetulnya aku tuh ngambil jurusan pas di kuliah di Inggris. Aku ngambil S1 drama sama S2. Oh, memang latar belakangnya drama. Terus S2-nya saya script writing. Jadi saya tuh memang tuh anak teater ya. Di hatinya anak teater. Dan saya pulang ini tahun berapa ya, 2021 lah. 2021 saya pulang, ikut manajemen cari kerja. Dan kebetulan ada satu series yang diproduksi oleh MD Pictures. Mereka tuh butuh satu aktris. Nggak ada kayak backgroundnya kalau misalnya dia seharusnya blasteran atau full Indo, nggak ada, cuma butuh satu yang kriterianya harus berani, itu aja. Karena seriesnya agak tabu gitu, agak vulgar gitu. Tapi mungkin karena pelajaran saya di luar di Inggris, scene kayak itu udah terbiasa. Udah kaget gitu big deal gitu. Jadi aku sebetulnya berani. Dan teman saya yang sudah di cast di series itu, Keanu namanya. Yang main Gary, dia nanya saya, kamu tuh kan baru pulang abis S2 S1 gini, kamu mau casting nggak? Aku ajuin buat casting aja. I said boleh. Dia bilang tapi aku nggak bisa janji kalau kamu dapet. And I was like whatever. Masa aku bilang enggak gitu kan. Alhamdulillah dapet lah. Dapet akhirnya. Aduh, aku beruntung banget sebetulnya. Soalnya PH-nya besar, pemainnya juga besar-besar banget. Kayak Michelle Judith, Kenny Austin, Lukman Sardi gitu, Karina Swandi, Dinda Kanya Dewi juga, Jadi aku beruntung banget gitu, mempuaskan kesempatan itu juga. Dan itu yang kayak nge-launch aku untuk dapat follower banyak karena series itu. Aku kayak grateful banget that people wanna follow me and know about my life. It's kind of weird soalnya sebelum itu aku followernya 2.000 orang. Jadi pas langsung naik, I was like shocked, like okay, this is so weird. Kalau ada yang pengen tahu, baru 200.000 kan lebih. No way, enggak. Aduh, kalau 200.000 aku bisa pingsan sih. Enggak, aku kayak 30 ribuan. 30 ribuan, tapi kan luar biasa. Banget. And I'm very, very, very grateful. Tapi sebagai I wanna say like activist itu. Nah ini jadi tadi kan influencer ya, ternyata memang latar belakangnya punya sekolah drama gitu ya. Tapi sekarang kok bisa terus influencer terus tertarik juga di urusan lingkungan, ini gimana itu? Jadi sebetulnya dari SMA. Oh dari SMA. Aku kan ngambil IB International Baccalaureate. Nah di situ kita bisa memilih beberapa subjek. Dan saya milih ESS Environmental Systems and Societies buat tahun terakhir aku like SMA gitu. And aku bener-bener jatuh cinta sama subjek itu karena guru saya. Guru saya luar biasa banget. His name is Mr. Durok. Jadi menginspirasi ya seorang guru ya. Gila banget. Like aku milih subjek itu karena aku tuh udah pada dasarnya udah karena aware gitu tentang lingkungan, tapi nggak sedalam itu. Pas aku saya ikut subjek dia, and he was my teacher. He just opened my eyes. Bener-bener kayak
gue jatuh cinta sama soal lingkungan soal gitu. Lingkungan, everything. And sebetulnya kita kan ada kayak ujian setiap tahun betul, gitu betul. kan. Pas akhir tahun SMA kelas 2 kan kita ujian bukan final nih, bukan final exam. Ternyata aku dapat nilai yang terendah di seluruh kelas aku loh. Di kelas itu nilai terendah. I was the lowest. Iya. And guru aku kecewa banget, Prof, kayak kamu tuh anaknya pinter kok kamu bisa yang paling rendah. Aduh, gue merasa kayak I'm so disappointed myself gitu. And aku mikir kayak kenapa bisa gitu? Aku kan cinta banget nih sama subjek ini. Jadi aku coba berusaha belajar keras lagi. gitu, keras. Pada ujian terakhirnya, our final exams buat universitas gitu nilai-nilainya, I got one of the top in the whole year. And I was really, really proud of myself. And sampai sekarang aja dia suka cerita tentang itu loh. Oh, I had a student who got the lowest in the whole year. And then when she finished the year, you know, she went up 4 grades katanya. Soalnya kita kan dinilaiin 1 dari 7 gitu. Betul. Awalnya aku dapat 2. Iya. Akhirnya aku dapat 6 atau 7. Waduh, keren paling banget top, itu ya. Dia, gitu. Jadi dengan kegagalan di awal itu menjadi semangat pemicu sehingga malah menjadi yang terbaik di situ. Iya, dan karena guru aku juga karena itu juga aku nggak mau ngecewa dia. Iya, betul. Karena dia yang membuat aku jatuh cinta sama pada urusan lingkungan. Exactly. Oke, keren banget Jennifer. Nah, ini selama sekarang di Indonesia beraktivitas dengan The ATA Project atau mungkin aktivitas lain yang terkait dengan lingkungan, tantangannya apa ini sebagai influencer urusan lingkungan? Itu mungkin ada banyak ditanya atau ini dan itu. Silakan Jennifer, apa saja itu tantangannya? Apa ya, mungkin banyak orang itu nggak kayak, banyak orang tahu kalau ada kayak misalnya global warming, gitu. Betul. Mereka tahu it's happening. Mereka ngelihat, especially in Indonesia, kalau jangan kemana-mana, landfill ada yang nggak bisa dihindari kan di depan mata kita lah. Cuman banyak orang menurut aku itu nggak mau menerima dan merubah kehidupan mereka, nah, karena sudah terbiasa nggak mau berubah. Gitu. Tapi yang mereka nggak sadar juga menurut aku itu perubahan itu nggak seharus kayak yang dramatik banget. Misalnya kayak you know the basic one, kayak bawa air botol refill betul kemana-mana gitu, sekecil itu aja. Atau kayak misalnya kalau ke pasar terus atau ke Indomaret lupa bawa tas, pegang aja di tangan kali ya. Kalau misalnya jalan kaki gitu atau dekat terus masih bisa dipegang, pegang saja. Terus yang paling suka itu orang-orang itu suka kayak pakai motor kemana-mana. Itu ya. Aku aja kalau kecil, kecil di Cirebon aja kalau ketemu sama keluarga besar saya, saya tuh pakai motor ke pasar. Padahal kan cuma kalau jalan kaki 200 meter. 200 meter pakai motor Gitu aja. Terus pulang bawa kantong kresek isinya ikan aja. Kayaknya bisa dipegang sih ya kalau jalan kaki, nggak banyak juga gitu belanjanya. Iya betul. Ya gitulah. Tapi pas aku belum sadar juga sih, it was difficult for me to adjust juga. Not difficult, tapi kayak kehidupan aku lagi udah nyaman sih, udah kayak enak gitu, ngapain aku berubah. Betul. That's my mindset. You know, aku juga nggak innocent gitu, nggak perfect, pasti pas awal. Pasti semua orang ada kekurangan dan itu. Tapi intinya bahwa itulah yang menjadi tidak mudah bagi influencer untuk urusan lingkungan, dan sebenarnya tidak hanya influencer ya, teman-teman yang ngurus lingkungan itu sama. Yang ditantangnya yang dihadapi adalah perubahan itu tidak mudah. Mengubah hal yang sepele yang tadi biasanya naik motor suruh jalan kaki, aduh jauh banget perasaan. Padahal itu karena tidak biasa gitu ya. Nah, Jennifer, ada nggak pengalaman menarik ini sebagai influencer pada saat mengadvokasi, berkampanye urusan lingkungan? Ada yang teringat, wah ini menarik, ini seru, ini pengalaman itu ada nggak tuh? Kalau seru nggak tahu, mungkin kan di Antea kita tuh banyak kayak project-project outreach ke pulau atau ke Jakarta Utara untuk beach cleanup gini-gini juga. Kita sekarang bekerja sama Vampire, itu adalah satu usaha organization juga untuk kayak nge-empower wanita-wanita di Indonesia gitu. And kayak events like that aku suka banget, kayak outreach, ketemu orang, soalnya kalau jujur, aku sebagai Jennifer harus sadar bahwa aku tuh dalam posisi yang privileged.
Dan aku juga harus sadar bahwa environmental awareness juga adalah privilege buat people. Iya. Jadi masuk ke dalam kayak lingkungan yang ibu-ibu ini, misalnya kita kan kerja bersama ibu-ibu bank sampah di Pulau Seribu. Aku ngeliat ini kehidupan mereka gitu. Iya, betul. Jadi mungkin nggak ada kayak something yang seru, tapi more like this process is making me more aware. Oke. Gitu, and itu yang gue hargain gitu. Jadi itu yang aku hargain. Betul ya. Jadi dengan berbagai kegiatan itu, justru malah menjadi belajar di situ. Semakin sadar bahwa itu kehidupan apa yang dihadapi oleh ibu-ibu dan seterusnya Terus aku juga suka kayak kayak ikut-ikut outreach project karena lebih personal juga gitu kan. Betul. Interactionnya juga seru and sebetulnya ibu-ibu bank sampah tuh luar biasa banget, Prof. Luar biasa mereka kayak setiap hari mereka ngerjain ini karena suami-suaminya pada kerja, pelaut semua kan. Betul. Oh iya kan di pantai kan ya, pada melaut suami. Jadi yang ngebersihin dan nge-organize semua pulau ini tuh ibu-ibunya. Ibu-ibu semuanya, orang suaminya kan pada melaut, anak yang laki-laki melaut itu, gitu. Yang di rumah ibu-ibu itu membereskan itu. Iya, keren banget. And I learned so much dari ibu-ibu itu. Luar biasa ya. Dan ini memang berbagai kegiatan atau penelitian di sana juga demikian. Perannya besar sekali ibu-ibu di masyarakat nelayan ya. Jadi pada saat suami pada pergi melaut, aktivitas semuanya ibu-ibu. Jadi kalau ada urusan lingkungan ya berarti ibu-ibu yang jalani, yang termasuk bank sampah ya. Nah Jennifer, apa nih kira-kira sebagai influencer, termasuk juga influencer lingkungan itu ya, agar anak-anak muda di Indonesia atau masyarakat juga kita semakin sadar nih urusan lingkungan kita harus hadapi bersama gitu ya. Tidak harus mendengar ya, tidak harus karena ada influencer bercerita demikian, tetapi juga bagaimana kesadaran itu bisa terbangun itu ya, kira-kira ada itu pesan? Buat aku my way is probably Antea. Makanya aku soalnya aku sebenarnya ikut Antea dari awal banget. Dari awal banget, yang mulai dari 5 orang itu ya? Iya, kayak dari pokoknya pas Ruhani sama Samira baru bangun, cuma ada sekian orang gitu yang ikut. Terus Hani nanya, Jen, kamu kan suka masalah-masalah tentang lingkungan, kamu mau ikut NGO aku nggak banget. Betul. And I said yes. Jadi sebelum aku influencer, aku udah masuk Antea. Oh, lebih duluan di Antea ya. So before I'm an influencer, I'm an activist. Karena yang sejarah itu ya ada guru dulu yang membuat jatuh cinta kepada urusan lingkungan. Jadi Antea itu my way of kind of like connecting to the public. Soalnya kita, I said, kita banyak project outreach, juga kita keliling ke universitas kayak UI. Yang itu waktu kita ketemu di UI itu. Sebelum itu ke IPB ya. Dan yang luar biasa banget kita sampai ke Balikpapan. Iya, itu yang kemarin terakhir kan ke Kalimantan di Balikpapan itu. Itu keren banget. I keep saying keren because it's really cool. To me, environmental awareness is really cool, to be honest. Really awesome. So yang bikin aku kayak overwhelmed banget itu it's all happening in front of my eyes gitu kan. And sebetulnya sih ada banyak anak-anak pemuda gitu yang benar-benar sadar. Makanya Antea I think is gonna be a key to reaching a big audience. Karena kita adalah organisasi yang found dari pemuda, from the youth, like betul. You know, Ruhani when she started this, she was like maybe 18, 19. Iya betul, masih muda semuanya kan anak-anak Antea itu ya. Aku pas ikut juga, I was like 22. And I think sebetulnya maybe I'm gonna promote a little bit ya. Kita sebetulnya we have a magazine dan kita adalah majalah lingkungan kita environmental pertama magazine. Kali di Indonesia, majalah pertama di Indonesia yang dipublish by youths. By youth environmental gitu. And kalau kita keliling ke universitasnya, we really see it, you know, anak-anak muda adalah kuncinya. Iya betul. Karena kita tuh banyak banget yang sadar. And it's really, really, really uplifting. It gives me hope bahwa masih ada yang sayang gitu sama dunia ini, dunia yang indah gitu kan. Betul. I'm getting goosebumps thinking about it. Beneran. It's really, really, really makes me feel really hopeful banget. Dan juga misalnya ibu-ibu bank sampah juga mereka tuh pada sadar semua. And
even when I think of nenek aku juga yang sadar itu, I think all of us yang percaya bahwa kita bisa merubah dan membantu dunia ini kalau kita kayak get together, melakukan bersama-sama itu. Betul, keren banget ya. Jadi Jennifer tadi cerita bahwa dari berbagai kegiatan termasuk keliling di berbagai universitas, ketemu anak-anak muda, ketemu ibu-ibu yang di bank sampah, semangatnya luar biasa. Sebenarnya bisa dikatakan orang-orang itu sudah sadar tentang urusan lingkungan, tetapi kita tidak bisa mengurusi lingkungan sendirian. Bagaimana kalau kita bekerja sama urus itu gitu ya. Oke, sahabat lingkungan, terima kasih Jennifer ya atas sharingnya. Kita ketemu lagi di konten lain dari podcast Lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute. Terima kasih, sampai ketemu lagi.